Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca Al-Fatihah agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini pembukaan ya, pembukaan pembelajaran semester 2. Jadi kalian bisa menyampaikan kayak harapannya untuk semester 2 itu seperti apa. Jadi baca share screen-nya untuk pemancing saja. Nanti kita akan belajar tentang teks ulasan. Sebelum kita membahas tentang teks ulasan, mungkin ada yang ingin disampaikan atau harapannya untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan. Boleh ditulis di kolom komentar. Kalau kalian chat ya, bukan kolom komentar, chat. Silakan tulis di chat harapan kalian apa, nanti Pak Yoga bacakan. Kalau kalian ingin langsung nggak apa-apa, langsung disampaikan ya. Nah, sambil menunggu harapan-harapan yang ingin kalian sampaikan, Pak Yoga ingin membagikan tips menghadapi kembali belajar bahasa Indonesia bersama Pak Yos 2021. Boleh kalian catat. Yang pertama, kembali niatnya dikembalikan. Kalau kemarin ada yang salah niat, misalnya niatnya untuk hanya untuk mengisi waktu, niatnya agar tidak dimarahi orang tua, berarti harus diubah. Niatnya karena Allah. Kalau semuanya niat karena Allah, insyaallah dilancarkan. Yang kedua, buat peta konsepnya. Buat peta konsep. Untuk bahasa Indonesia ada 4 bab. Yang pertama teks ulasan. Nah, peta konsep itu bisa dari sini. 3.11 identifikasi informasi. Berarti kalau mengidentifikasi ada pengertian, ada unsur-unsur yang harus kamu pahami. Terus yang 4.11 itu lebih ke keterampilan, menceritakan kembali. Menceritakan kembalinya tidak harus melalui lisan, bisa tulisan. Kamu bisa tulis kembali, misalnya kamu baca ulasan di majalah atau di internet. Nah, kamu ceritakan kembali ulasannya. Terus nanti di 3.12 itu ada kaidah kebahasaan dan struktur. Terus 4.12 baru menulis. Semuanya seperti itu. Dari bab 11, bab berapa ini? Bab 5 ya. Bab 6 itu ulasan, bab 7 persuasi, bab 8 teks drama, bab 9 literasi. Terus setelah kalian buat peta konsep, jadilah siswa yang aktif. Kemarin kalian sudah belajar sudah tahu lah caranya Pak Yoga ngajar itu seperti apa. Jadi Pak Yoga suka anak yang aktif. Kalau tidak aktif berarti Pak Yoga nggak bisa memberikan pembelajaran dengan maksimal. Terus kalian juga harus konfirmasi seperti biasa. Kalau misalnya sakit ya, kalau izin keluar kota, izin keluar kota. Kalau ada tugas yang sulit, itu ciri-ciri siswa yang aktif. Yang keempat, bijak menggunakan internet. Kemarin Pak Yoga miris ya, sedih ketika membaca chat live di hari Senin. Hari Senin itu kan kita sedang mengikuti pembukaan dari MTS ya. Itu chat yang masuk banyak yang tidak pantas, tidak layak untuk ditulis. Harusnya
Tapi Pak Yoga percaya sepertinya tidak ada di 8J, nggak ada yang seperti itu. Kayak, iya kan, tahu sendiri kan, Izzuddin Ashab waktu hari Senin ya, baca ya live chatnya ya. Alhamdulillah. Iya Pak. Yang nge-spam Pak. Spam. Itu spam juga sesuatu yang tidak bijak dalam berinternet. Terus yang terakhir banyak membaca. Jadi 5, coba disebutkan kembali Ahmad Hidayat. Tips dari Pak Yoga. Halo Ahmad Hidayat. Ashab. Bisa diulangi lagi? 5 tips menghadapi semester 2. Saya sebutinnya acak ya Pak. Oh ya, boleh. Buat peta konsep, menjadi siswa yang aktif. Yang pertama menata niat ya Pak. Oh iya, niat dulu. Terus? Yang 2 lupa Pak. Yang 2 apa? Ada yang ingat? Yang lain bisa bantu? Banyak membaca itu nomor 5. Yang kedua peta konsep. Terus yang ketiga ada yang ingat? Menjadi siswa yang aktif. Bagus. Menjadi siswa yang aktif. Siswa. Terus yang keempat? Ini yang live chat, yang spam apa tadi? Bijak menggunakan internet. Karena internet itu seperti pisau ya. Kalian bisa saja menggunakan internet untuk kebaikan, tapi bisa juga untuk sesuatu yang tidak baik. Yang terakhir, tadi ada yang menyebutkan sudah apa? Banyak apa? Nadinda? Banyak membaca. Ini adalah ya, salah. Ini adalah kiat menghadapi semester 2. Oke, misalkan dulu nanti. Kenapa sih kok bahas kiat-kiat? Kenapa nggak langsung materi gitu? Karena kalau kalian main game apa saja, itu selalu diawali dengan introduction. Introduction itu pendahuluan. Biar apa? Biar kalian nanti tidak tanya gitu. Misalnya kalian dapat UKBM, terus Pak, UKBM-nya diapain? Itu berarti masih belum memahami kiat-kiatnya. Jadi Pak Yoga jelaskan secara umum untuk pertemuan pertama ini, niatnya harus lillahi ta'ala. Peta konsep itu sederhana. Kalian buat kayak tadi tuh, dari 3.1, 3.11, 4.11, terus sampai literasi. Itu sudah peta konsep sederhana. Artinya kalau kamu sudah menyelesaikan ulasan dicentang, sudah Pak, peta konsepnya udah. Terus siswa yang aktif, ya. Kita masuk ke UKBM. Nanti ini Pak Yoga share, Pak Yoga bagikan ke kalian di grup, supaya kalian bisa memahami teks ulasan. Mengapa? Ada yang bisa menjawab. Mengapa kita harus belajar teks ulasan? Baik, kamu tanya. Ada yang bisa jawab? Mengapa? Ngapain sih Pak kita belajar ulasan? Coba, ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab berarti memudahkan apa, Fahira? Pekerjaan Pak, misal nanti kalau bekerja di percetakan atau apa, yang bagian nulis sinopsis atau yang suka bikin buku, ya mereview buku. Oke, bagus ya, bagus sekali untuk Fahira. Oke. Ketika kamu baca buku atau nonton film, maka yang pertama kali kalian lakukan adalah mencari ulasannya. Itu jadi jawabannya ya. Untuk membantu penikmat karya dalam mencari, kan banyak tuh ya. Misalnya gini,
kamu mau ke Gramedia atau Togamas, buku apa ya yang bagus ya? Nah, supaya kalian tidak salah memilih, maka diperlukan apa? Ulasan. Misalnya lagi, sederhananya ini dalam konsep mencari sekolah. Kalian mencari sekolah itu kan harus diulas dulu. Ulasan itu berarti ada yang bilang, itu sekolahnya bagus, itu sekolahnya nggak bagus. Nah, itu namanya ulasan sederhana. Nah, dalam bahasa Indonesia ini, ulasannya bukan sekedar seperti itu, tapi ulasan karya. Karya itu apa, Pak? Karya adalah sesuatu yang bisa kita nikmati, sesuatu yang bisa kita apresiasi di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini peta konsep katanya Pak Yoga. Jadi kalian bikin kayak gini, peta konsep dari bab 1 sampai bab 6 sampai bab 9. Biar kalau sudah paham pengertian teks ulasan dicentang. Terus ciri-cirinya kalau sudah dipahami dicentang. Jadi enak belajarnya. Nah, Frozen, ada yang sudah lihat Frozen 2? Coba angkat tangan. Siapa sudah nonton film Frozen? Oh, Fahira raise hand. Fahira mengangkat tangan. Siapa lagi yang sudah? Oh, ini ada 2. Menurut Pak Yoga seru ya Frozen 2 itu. Cocok untuk kalian anak-anak. Kalau kemarin sempat yang terbaru ya sempat nonton Wonder Woman 2. Cuma Wonder Woman 2 itu kan tidak Islami ya. Tidak Islami. Makanya Pak Yoga cari ya Frozen 2 ini aman lah. Karena tahun lalu ada yang protes, Pak kenapa kok anak-anak nonton filmnya ini? Kan ini membuka aurat. Makanya dicari film yang tidak terlalu membuka aurat. Syukur-syukur di antara kalian nanti 8C ada yang bisa bikin film Islami, amin ya. Kayak apa itu namanya? Nusa dan apa itu? Kemarin? Nusantara. Nusa dan Rara, ya. Nusa dan Rara, itu bagus itu. Oke ya. Jadi, kalian jelaskan alurnya. Di ulasan itu selalu ada alur cerita. Awal, tengah, sama akhir. Sekarang kita masuk ke tujuh inti. Nah, coba kalian buka buku paket halaman 154 sampai 156. Itu ada contoh ulasan novel ateis. Bagus sekali. Aku juga baca berulang kali dari tahun 2017 sampai sekarang juga pernah bosan. Karena ulasan itu banyak memiliki nilai-nilai moral. Kalian di sini alhamdulillah ada di lingkungan Islami. Tetapi di luar sana banyak, apalagi di luar negeri ya, banyak yang ateis. Ateis itu orang yang tidak punya agama, orang yang tidak hidupnya itu nggak teratur. Buat apa dia hidup? Dia nggak punya tujuan hidup. Yang penting makan, minum, terus bekerja tanpa ada tujuan. Nah, kalian beruntung ada di situ. Itu ada di novel ateis. Nah, nanti kalau kalian sudah baca, ini dijawab. Mengapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dijawab. Nanti Pak Yoga bagikan lembar kerjanya ya, lembar kerjanya. Atau kalau kalian ingin cepat pakai lembar kerja tahun lalu nggak apa-apa, bulan lalu ya, yang menggunakan teks berita, menggunakan lembar kerja teks berita atau teks iklan sama-sama. Kegiatan belajar 1. Apa objek tanggapan kritis dalam ulasan tersebut? Sampai nanti jelaskan isinya. Kalian kalau sudah tidak harus baca novel ateis untuk menjelaskan isinya, cukup baca ulasannya saja bisa. Agak carikan ya contoh bukunya, buku siswa.
Pak Yoga ingin sampaikan terima kasih untuk 8C ya, karena sudah tidak, Pak Yoga lihat ada yang protes masalah nilai. Alhamdulillah. Karena Pak Yoga awal sudah bilang bahwa kalau kalian mencari nilai itu nggak akan berkah. Nilai dalam arti angka ya. Kalau nilai-nilai pembelajaran kalian bisa paham bedanya eksposisi sama eksplanasi, kalian bisa bikin puisi. Nah itu maksud dari Pak Yoga, nilai yang sesungguhnya. Ini buku paket. Nah, kita sudah belajar sampai bab 5 kemarin. Sekarang bab 6, halaman 154. Yang nggak punya bukunya, Pak Yoga screenshot ya. Pak Yoga share screen kok, screenshot. Nah, nih bisa dibacakan atau kalian membaca sendiri? Dari sini ya, dari maksud suatu teks ulasan. Kekurangannya ini harusnya ada judul teks ulasannya, misalnya sederhananya misalnya teks ulasan novel. Oh, kok ini sih salah. Nah, ini harusnya sebelum ini ada judulnya, misalnya ulasan buku atau ulasan novel ateis. Sebelum masuk ke identitas harus ada judulnya, lupa ini. Ini ada 3 lembar. Nanti kamu baca sendiri ya di jam 8.30. Pak Yoga jelaskan secara singkat saja lewat Zoom ini. Terus untuk karya atau objek tangkapan kritis yang akan kita bahas di semester 2 ini mungkin lebih ke novel ya, novel atau cerpen. Novel aja ya. Novel. Sebenarnya selain novel ada juga film atau drama. Ada juga lagu atau album. Ada lukisan, ada buku ilmu pengetahuan. Nah, untuk ulasan kita fokus ke novel aja. Kenapa Pak kok novel? Kok enggak cerpen? Karena novel itu lebih kalau mengulas novel itu lebih mendalam dibanding cerpen. Cerpen kan cuma berapa? 3 lembar atau maksimal 7 lembar. Kok novel itu bisa, kan ini untuk tugasnya 1 bulan ya. Kalian belajar ulasan itu 1 bulan. Jadi pas satu novel dibaca 1 bulan, insya Allah hatam, insya Allah selesai. Kenapa nggak film Pak? Nah itu masalahnya film. Pak Yoga tidak ingin seperti tahun lalu banyak masalah itu ya, banyak yang mengumbar aurat. Itu juga menjadi masalah bagi kita, masalah bagi pendidikan Indonesia. Jadi kita fokus ke novel. Kalau lagu ya sama kayak puisi. Lagu itu sulit untuk diulas. Lukisan dan buku pengetahuan, kalau lukisan tambah sulit lagi. Itu ranahnya SBY nanti. Kalau buku ilmu pengetahuan nanti kita bahas di bab 9 untuk buku ilmu pengetahuan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Sudah paham? Belum ada pertanyaan ya? Oke. Nah, ini hanya sebagai kalian tidak harus membaca, tidak harus menonton, tidak harus membaca semuanya. Yang penting tahu judulnya aja, judul sama isinya. Isinya bisa kalian lihat di ulasan. Coba ya, Pak Yoga mau tanya. Aisyah, halo Aisyah. Dengar suara Pak Yoga? Aisyah?
Coba sebutkan judul kumpulan cerpen yang pernah kamu baca atau pernah kamu lihat. Pernah? Tahu? Judul lupa. Kalau novel? Judul novel? Ada yang pernah kamu tahu? Ada, pernah. Apa? Coba sebutkan 2 saja novel. Pulang sama Omniscient Reader Viewpoint. Nanti ditulis di sini ya. Itu di apa ya benar. Terus isinya tahu nggak? Isinya itu coba jelaskan 1 kalimat saja. Isinya tentang apa? Novel Pulang itu tentang apa isinya? Contohnya ya, Pak Yoga, Pak. Coba silakan Aisyah. Tentang itu. Itu? Gak bisa. Lupa ya. Lanjut ya, nanti bisa diingatkan lagi. Coba Agnia. Halo Agnia. Halo Agnia. Iya Pak. Coba sebutkan judul buku ilmu pengetahuan yang kamu pernah baca. Banyak ini sebenarnya. Bisa judul buku ilmu pengetahuannya bahasa Indonesia bisa. Buku paket bahasa Indonesia, buku paket SKI. Nah, itu judulnya berarti. Ya, nanti isinya kalian bisa sendiri. Misalnya kalau isinya buku bahasa Indonesia memuat materi-materi dari bab berita, iklan sampai nanti terakhir drama. Terus film. Coba Ridho Sohib, film yang sudah kamu pernah lihat apa saja judulnya? Kan? Avenger. Terus apa lagi? Satu lagi. Black Panther. Waduh, kamu kayak Pak Yoga nih. Marvelous. Nah, itu kalian nggak perlu nonton filmnya, cukup misalnya Pak saya nggak suka Avenger atau Pak saya nggak suka Korea. Misalnya drama Korea, judulnya misalnya apa, startup atau Parasit lah, itu kamu nggak suka, kamu cukup baca ulasannya banyak, itu manfaat ulasan. Terus terakhir album lagu, coba Safira Ratu, album lagu yang pernah kamu dengarkan, Safira? Banyak Pak. Iya, sebutkan 2 saja. Katanya banyak. Albumnya siapa? Itu Made in the AM. Red in the AM. Apa judulnya? Judul albumnya? Itu judul albumnya. Iya, judul album. Oh. Bandnya apa namanya bandnya? Atau grup band? Apa grupnya? One Direction. Oh, One Direction. Satu lagi. Selain One Direction apa? Nggak tahu nama albumnya tapi apa ya? Nggak tahu albumnya. Nggak apa-apa wes. Anunya aja, bandnya aja. 5 Seconds of Summer. 5 Seconds of Summer. Itu anunya British ya? Lagu-lagu British ya? Jadi ini ya, selayang pandang. Selayang pandang itu kayak perkenalan materi-materi teks ulasan sampai penutupan. Nanti kamu isi. Dapatkah kalian mengidentifikasi kayak mendefinisikan atau menjelaskan definisi teks ulasan? Teks ulasan adalah, kalian bisa cari di internet. Nanti kita diskusikan lebih lanjut di grup ya. Ada pertanyaan? Tinggal 5 menit ini. Ayo. Oh ya, silakan. Kalau buku ensiklopedia itu apakah masuk ilmu pengetahuan 2? Ya, boleh.
Buku ilmu pengetahuan itu intinya non fiksi. Fiksi itu tidak nyata, non itu berarti tidak nyata, berarti fakta. Contohnya lagi berita, kumpulan berita itu namanya buku ilmu pengetahuan. Jadi intinya selain novel atau cerpen. Bagus, Ridho. Aktif. Yang lain silakan. Pak, saya mau tanya, hari ini BIN apa ada PR atau tugas? Jangan, Pak. Jangan. Sebenarnya gini lah, Pak Yoga pengen setiap pelajarannya Pak Yoga kalian bikin kayak boleh rangkuman, resume, atau boleh mengerjakan KBM gitu. Jadi bukan PR ya Pak, gimana nyebutnya? Kalian kalau nggak ada tugas nggak belajar. Tapi kalau disebut PR itu kayak menyebabkan kalian malas, memang agak susah. Jadi intinya kalian ini bukan PR, tapi kita belajar di situ. Ya, jam 8.30 sampai jam 09 tulis apa saja yang kalian dapatkan pembelajaran hari ini, nanti UKBM-nya akan di-share. Boleh kalian dalam kertas itu, nanti Pak Yoga kasih lembarannya, kalian pokoknya apa yang kalian pelajari hari ini itu ditulis di situ. Boleh bentuk resume, boleh berbentuk jawaban UKBM. Paham ya? Jadi sifatnya itu bukan, kalau PR itu kayak beban gitu. PR, tugas, coba sekarang Pak Yoga ganti namanya kayak belajar gitu. Hasil belajar, Pak. Mungkin persepsi kalian apa yang kita pelajari ya tulis. Misalnya Pak, ada apa-apa, Pak. Misalnya gini, kamu boleh curhat, boleh menuliskan hari ini aku belajar sama Pak Yoga bla bla, kayak cerita gitu loh. Kayak diary, kayak catatan harian tentang isinya, boleh isinya menjawab UKBM atau membuat rangkuman tentang tes ulasan barusan. Ya? Sebagai guru bahasa, Pak Yoga agak hati-hati memilih kata-kata. Silakan, masih ada 2 menit lagi sebelum kita tutup. Satu pertanyaan terakhir. Pak, pekerjaan UKBM selesai hari ini, Pak? Enggak, sama seperti kemarin, nggak ada deadline, nggak ada harus hari ini Pak, enggak. Yang penting kalian itu belajar apa ya? Jamnya Pak Yoga itu buat belajar gitu loh. Nah, ya. Jadi kalian kalau sudah nggak ada pelajaran Pak Yoga, nggak usah belajar bahasa Indonesia lagi gitu. Kan Pak Yoga jamnya ada 30 menit untuk membaca, seperti biasa. 30 menit Zoom, atau nanti kalau kalian tidak sedang mendapat jadwal Zoom bisa menonton videonya temannya. Ini kan nanti bisa di YouTube juga. Nah, 30 menit terakhir itu untuk menulis, untuk kayak kalian menulis catatan harian, menulis peta konsep, itu nanti yang dikumpulkan. Oke ya. Nih, ada yang sebutkan asam. Oke, semuanya berawal dari mindset. Ya. Jadi jangan sebut PR, melainkan belajar. Kalau PR itu seperti beban. Oke ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis agar ilmu yang sedikit ini berkah